Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan SBY semester 2 dan kali ini saya Marvinta Firmansyah akan membahas soal UTS kalkulus 1 tahun lalu. Mungkin langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, kita diberi sebuah fungsi yaitu y sama dengan k plus 1 per x min k plus 3. Lalu kita disuruh untuk mencari sebuah sketsa grafik dan garis asintotnya. Lalu kita disuruh mencari di manakah fungsi tersebut mempunyai laju perubahan positif dan laju perubahan negatifnya. Lalu kita disuruh mencari konstruksi aproksimasi linear pada x sama dengan k plus 4. Oke, kita langsung ke nomor 1A. Untuk nomor 1A sendiri kita pertama akan memisahkan nilai k yang ada di fungsi tersebut menjadi 1. Lalu kita akan masukkan sehingga akan menemukan sebuah fungsi baru yaitu 2 per x min 4. Lalu kita akan menentukan asimtotnya. Untuk asimtotnya sendiri ada 3, datar, tegak, dan juga miring. Untuk yang datar harus memenuhi syarat yaitu limit x tak terhingga y sama dengan 4. Lalu langsung kita masukkan saja limit x tak terhingga 2 per x min 4. Kita cari dengan cara pembagian oleh x pangkat terbesar. Karena ini x pangkat terbesarnya adalah 1, berarti untuk tiap-tiap bagiannya dibagi oleh x. 2 per x per x min 4 per x, sehingga setelah dimasukkan oleh limitnya menjadi 0 per 1 sehingga dihasilkan 0. Jadi asimtot datarnya yaitu y sama dengan 0. Lalu kita akan mencari asimtot tegak. Untuk asimtot tegak sendiri kita harus menentukan titik diskontinunya terlebih dahulu. Untuk menentukan titik diskontinunya kita dapat melihat penyebut dari fungsi. Kan penyebut fungsinya adalah x min 4. Semisal disama dengan kan 0 berarti kan x sama dengan 4. Jadi titik diskontinunya adalah x sama dengan 4. Lalu kita buktikan dengan cara memasukkannya di limit x titik diskontinu y sama dengan tidak terhingga. Lalu setelah kita masukkan untuk x sama dengan 4 akan ditemukan 2 per 4 min 4 sama dengan 2 per 0 sehingga hasilnya adalah tak terhingga. Jadi memenuhi syarat. Maka itu untuk asimtot tegaknya sendiri adalah x sama dengan 4. Oke, kita langsung akan mencari asimtot miring. Untuk asimtot miring sendiri ada syaratnya yaitu y sama dengan ax plus b, di mana x-nya adalah limit x tak terhingga fx per x dan b-nya adalah limit x tak terhingga fx min x. Pertama kita akan mencari a-nya. Berarti kan langsung dimasukkan menjadi limit x tak terhingga 2 per x min 4 dibagi oleh x. Lalu kita akan mendapatkan limit x tak terhingga 2 per x kuadrat min 4x. Lalu cara mencarinya sama seperti yang tadi, yaitu membagi dengan x pangkat tertinggi yaitu x kuadrat. Lalu 2 per x kuadrat dibagi oleh x kuadrat per x kuadrat min 4x per x kuadrat. Setelah kita masukkan limit x tak terhingga akan didapatkan 0 per 1 sehingga untuk nilai a-nya adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari b. Untuk b-nya adalah limit x tak terhingga dari 2 per x min 4 min x. Lalu kita akan mengalihkan x dengan penyebutnya yaitu 2 min x kuadrat min 4x per x min 4. Lalu akan kita dapatkan min x kuadrat plus 4x plus 2 per x min 4. Kita akan mencarinya dengan cara yang sama seperti tadi, membagi dengan x pangkat tertinggi yaitu min x kuadrat. Untuk tiap bagiannya dibagi min x kuadrat menjadi seperti ini, sehingga akan dihasilkan yaitu 1 plus 0 plus 0 per 0 min 0. Jadi 1 per 0 sehingga untuk nilai b-nya adalah tak terhingga. Jadi untuk fungsi berdasarkan asimtot miring tadi kan 0 ditambah tak terhingga karena tidak sama dengan fungsi pada awalnya. Jadi untuk fungsi ini tidak memiliki asimtot miring. Oke, ini untuk sketsanya yang telah digambar. Jadi itu garis merah merupakan asimtot tegaknya yaitu di x sama dengan 4. Lalu ada asimtot datarnya yaitu di y sama dengan 0. Oleh maka itu kan tidak ada fungsi yang menyentuh y sama dengan 0. Oke, langsung
Oke, kita lanjut ke nomor 1B. Nomor 1B sendiri kita disuruh untuk mencari apakah fungsi tersebut memiliki laju perubahan positif atau negatif dan di mana letaknya. Untuk laju perubahan dapat dicari dengan turunan suatu fungsi tersebut. Untuk turunan dari fungsinya itu 2 per X-4, itu kan juga sama dengan 2 dikalikan X-4 pangkat negatif 1. Bisa diturunkan akan membentuk negatif 2 dikalikan X-4 pangkat negatif 2. Atau dengan bentuk lainnya itu negatif 2 per X-4 pangkat negatif 2. Untuk ngeceknya sendiri kita dapat masukkan bilangan real bebas selain 4 ke dalam fungsi turunan tersebut. Dan semisal kita masukkan bilangan real, kita pasti akan menemukan hasilnya negatif terus menerus. Lalu kenapa kita tidak boleh masukkan 4? Karena itu tidak akan memenuhi suatu syarat bilangan pecahan, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Misal kita masukkan 4 kan nanti penyebutnya sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan untuk laju perubahannya adalah negatif di saat X merupakan anggota bilangan real dan X tidak sama dengan 4. Oke, kita akan mengerjakan nomor 1C. Untuk nomor 1C sendiri kita disuruh untuk mencari konstruksi aproksimasi linear pada X sama dengan K plus 4. Semisal K sama dengan 1, kan nanti X-nya akan ditemukan sama dengan 5. X ini sama dengan X0. Fungsinya kan 2 per X-4. Nah, untuk mencari konstruksi aproksimasi linear dapat dicari dengan fx0 plus f aksen x0 berikan x min x0. Langsung kita masukkan saja fungsinya 2 per x min 4. Lalu fx0 berarti kan 2 per 5 min 4 ditambah f turunan x0 x min x0 adalah negatif 2 dikalikan x min 5. Sehingga nanti hasil aproksimasi linearnya yaitu 12 min 2x. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri kita diberikan sebuah kayu jati dengan panjang 5 plus K meter. Lalu kayu tersebut akan dibuat sebuah kusen pintu sekimbat siku-siku. Lalu kita disuruh untuk menentukan ukuran panjang dan lebar kusen tersebut agar luas pintunya itu maksimal. Oke, jadi kan semisal K-nya sama dengan 1, maka itu akan ditemukan panjang kayunya adalah 6. Dengan panjang kayu tersebut kita akan mencari panjang dan lebarnya. Jadi kan untuk keliling kusen pintu tersebut adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar, sehingga didapatkan sebuah persamaan yaitu 6 sama dengan 2 dikalikan dengan panjang plus lebar, sehingga akan membentuk 3 sama dengan panjang plus lebar. Lalu akan ditemukan sebuah persamaan baru yaitu L sama dengan 3 min P. Lalu untuk luas dari kusen pintu tersebut kan panjang kali lebar. Lalu lebarnya ini kita ganti dengan persamaan yang telah kita dapat tadi yaitu 3 min P, sehingga akan membentuk 3P min P kuadrat sama dengan 0. Maka itu akan ditemukan untuk P-nya sendiri adalah 3/2. Lalu kita dapat mencari lebarnya yaitu 3 dikurangi P, P-nya 3/2, maka lebarnya didapatkan 3/2. Sehingga supaya mendapatkan sebuah luas yang maksimum, P-nya sendiri adalah 3/2 dan lebarnya sendiri juga 3/2 meter. Oke, mungkin sekian video SBY tentang pembahasan soal UTS kalkulus tahun lalu. Dan semisal ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lalu saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua karena telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi terima kasih dan selamat bertemu di SBY selanjutnya.